Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Sakti Kudrotullah, Durratul Latifah, Ratna Sari Dewi, Fauzan Aldi Febrian, Cantika, dan Rianti Ismi Hermalina. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang kami buat dengan tema analisis rasio keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada pengertian dari analisis laporan keuangan. Di sini ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Harjito dan Martono, yaitu analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Yang kedua, menurut Harahap, yaitu analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan menurut Kasmir pada tahun 2013 terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis vertikal atau statis yang merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua ada analisis horizontal atau dinamis, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rianti atas penjelasan dari materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sakti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan kepada tujuan analisis dari laporan keuangan. Maaf, Sakti gak ada suaranya, Ti. Asli, tes. Tuh, kayaknya ketekan deh si sound bawahnya. Tes. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf tadi ada gangguan. Selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu tujuannya yaitu memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjauan kinerja perusahaan di masa lalu, seperti profitabilitas, arus kas, laba atas investasi, biaya operasional, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu meneliti profitabilitas saat ini dan efisiensi operasional perusahaan sehingga kesehatan keuangan bisa ditentukan. Yang ketiga, menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan guna membantu pemangku kepentingan tertinggi untuk memprediksi dan menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dan yang terakhir, membantu bank dan investor untuk menentukan apakah pinjaman atau bantuan keuangan dapat diberikan kepada perusahaan atau tidak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sakti Kudurtuwal atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat penting, tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan bisnis saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Karenanya, untuk mengerjakan analisis laporan keuangan secara tepat dibutuhkan keterampilan, intuisi, dan praktik akuntansi terbaik. Berikut beberapa manfaat utama analisis laporan keuangan pada perusahaan. Yang pertama, membantu stakeholder internal dan eksternal untuk membuat keputusan yang tepat mengenai investasi berdasarkan pendapatan perusahaan dan profitabilitas masa depan. Lalu yang kedua, memberikan pandangan yang objektif tentang solvabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan bagi lembaga keuangan untuk menentukan keputusan pinjaman. Lalu yang ketiga, sebagai penggambaran secara akurat mengenai efisiensi operasional dan kemajuan yang dihasilkan perusahaan berdasarkan keputusan yang dibuat di masa lalu oleh para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya analisis rasio keuangan. Menurut Warsidi dan bank-bank, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratnasari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, terdiri dari satu, rasio lancar, yang kedua rasio sangat lancar, dan yang ketiga cash ratio. Lalu ada rasio solvabilitas yang terdiri dari 2, rasio utang terhadap modal, 3, time interest earned ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas yang terdiri dari 1, total asset turnover, 2, working capital turnover, 3, fixed asset turnover, 4, inventory turnover, 5, average days inventory, 6, average collection period, turnover. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas yang terdiri dari bersih 3, rasio pengembalian penjualan, 6, pengembalian modal yang di EPS, dan yang ke-8, return of investment. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratnasari Dewi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang analisis rasio keuangan perusahaan bisnis. Di perusahaan Astra Autopart Tbk,
Astra Autopart Tbk ini didirikan pada tanggal 20 September 1991 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat beralamat di Jalan Raya Pegangsaan 2, kilometer 2,2, Kelapa Gading, Jakarta 14250 Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Autopart Tbk adalah Astra International Tbk sebanyak 80%. Astra Autopart melayani hampir seluruh produsen otomotif Indonesia, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Astra Autopart juga menjalin kerjasama dengan mitra bisnis ternama dunia seperti Denso, Kayaba, Aisin, Akebono Brake, GS Yuasa International, Pirelli, SKF, Daido, dan lain-lain. Dalam memproduksi berbagai macam produk suku cadangnya, bisnis manufaktur AOP ini terdiri dari 4 unit bisnis, 12 entitas anak, 20 entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas, dan 1 penyertaan saham perusahaan kurang dari 20. Di tahun 2017, pada tanggal 10 Januari, divisi retail Astra Autopart yaitu Shop and Drive kembali meraih penghargaan franchise Top of Mind untuk keempat kalinya untuk kategori waralaba bengkel dan spare part mobil dari majalah franchise bekerjasama dengan Asosiasi Franchise Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rianti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sakti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan kembali. Nah, di sini ada laporan keuangan dari PT Astra Autopart Tbk. Jadi, untuk menganalisis rasio-rasio keuangan tersebut, kita menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2017 dan 2018. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Boleh di next. Baik. Nah, yang pertama ada rasio likuiditas. Kita akan menghitung yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga cash ratio. Di mana untuk setiap rasionya kita menghitung 2 tahun, yaitu 2017 dan 2018. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa current ratio bisa kita hitung dengan membagi antara current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, pada tahun 2017, current asset PT Astra Autopart sebesar 5.228.541 dengan miliaran rupiah. Jadi untuk data-data ini kita sederhanakan, namun dalam bentuk miliar rupiah. Nah, dibagi dengan current liabilities yaitu sebesar 3.354.487 rupiah, dia dapatkan hasil sebesar 1,5587 atau sekitar 155,87%. Artinya pada tahun 2017 setiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 1,5587 aktiva lancar. Nah, pada tahun 2018, current asetnya itu sebesar 6.214.107 rupiah, dibagi dengan current liabilities sebesar 4.279.316 rupiah, didapatkan hasil sebesar 1,4521 rupiah atau sekitar 145,21%. Artinya pada tahun 2018, setiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 1,4521 rupiah aktiva lancar. Sehingga pada tahun 2018, rasio lancar turun sebesar 10,65%. Yang kedua ada quick ratio. Kita dapat dari current asset dikurangi inventory atau persediaan dibagi dengan current liabilities. Pada tahun 2017, current asetnya itu sebesar 5.228.541 dikurangi inventory sebesar 2.168.781 dibagi dengan current liabilities sebesar 3.354.487 didapatkan hasil sebesar 0,9121
atau sekitar 91,21%. Artinya pada tahun 2017, setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,9121 rupiah aktiva yang paling lancar. Pada tahun 2018, current asetnya itu sebesar 6.214.107, dikurangi inventory sebesar 2.234.552, dibagi dengan current liabilities sebesar 4.279.316, didapatkan hasil sebesar 0,9300 atau sekitar 93%. Artinya pada tahun 2018, setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,9300 rupiah aktiva yang paling lancar. Sehingga pada tahun 2018, quick ratio naik sebesar 0,018 atau sekitar 01,78%. Nah, yang ketiga ada cash ratio, didapatkan dari cash ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilities. Pada tahun 2018, cash-nya sebesar 6.799.161 ditambah 0 karena tidak ada marketable securities. Nah, dibagi dengan current liabilities sebesar 3.354.478. Didapatkan sebesar 2,0268 atau sekitar 202,68%. Artinya pada tahun 2017, setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 2,0268 rupiah pas dan efek. Pada tahun 2018, untuk cash-nya sebesar 933.275 ditambah dengan marketable security sebesar 0 rupiah dan current liability sebesar 4.279.316. Didapatkan hasil sebesar 0,2180 atau sekitar 21,80%. Artinya pada tahun 2018, setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,2180 rupiah kas dan efek. Pada tahun 2018, cash ratio turun sebesar 1,80 atau 1,80%. Baik, cukup sekian. Akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, namun sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sakti Kudratullah atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratnasari Dewi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Yaitu ada total debt to total asset ratio, 2 total debt to equity ratio, dan yang ketiga long term debt to equity ratio. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, yaitu dengan debit rasio aset rasio total debit dibagi total aset dikali 100%. Lalu pada tahun total debitnya 4.300.000 dibagi total aset 14.762.309 rupiah dikali 100%. Dan didapatkan hasil 0,2924 atau 29,24%. Jadi artinya pada tahun 2017 total aset sebesar 29,24%. Setiap Rp1 aktiva akan menjamin 0,2924 total hutang. Lalu pada tahun 2018 total debitnya 4.928.255 rupiah dibagi total aset 15.896%. Lalu didapatkan hasil 0,3101. Jadi artinya pada tahun utang
utang sebesar 31,31%, setiap Rp1 Aktiva akan menjamin 0,3101 total hutang. Pada tahun 2018 naik sebesar 0,0178. Lalu yang kedua ada total debit to equity ratio. Debit to equity ratio terdapat dari total debit dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2017, total debit terdiri dari Rp4.316.218, Rp7.759.076 dikali 100%, yaitu didapatkan hasil 0,4012 atau 40,12%. Jadi artinya perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara utang dan modal sendiri. Lalu pada tahun 2018, total debitnya Rp4.928.200 di equity sebesar Rp10.962.358 dikali 100%. Hasilnya 0,4496 atau 44,96%. Artinya, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara utang dan modal sendiri. Dan yang ketiga ada long term debit to yang terdapat dari long term liabilities dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2017, long term liabilities sebesar Rp961.731 dibagi equity Rp10.759.076 dikali 100%. Hasilnya 0,0894%. Artinya pada tahun 2017 modal perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang sebesar 8,94%. Di equity 10 juta 0,0592 pada tahun 2018 modal perusahaan di 22%. Pada tahun 2018 penggunaan utang menurun sebesar 2017. Next. Pakai jagoan. Nyala wifi. Apa? Wifi-nya. Wifi-nya yang siap. Dan Biasanya loading dulu, bakal Iya langsung. sih. Nggak apa-apa. Iya sih. Oke. baik. Rasio aktivitas ada 3, yaitu ada total asset turnover, 2 receivable turnover, dan yang ketiga ada average receivable collection turnover. Yang pertama total asset turnover terdiri dari net sales dibagi total aset. Pada tahun 2017, net sales sebesar 11.778 dibagi total aset sebesar 14.762.309 rupiah. Hasilnya 0,799 kali. Artinya perputaran aktiva tetap selama 1 tahun berputar sebanyak 0,799 kali. Lalu pada tahun 2018, net sales-nya sebesar 10.133.4 rupiah dibagi dengan total aset 15.890.613 rupiah. Hasilnya 0,638 kali.
Artinya perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,638 kali pada tahun 2018 penurunan perputaran aktiva. Lalu yang kedua, receivable turnover. Net average receivable. Pada tahun 2017, net credit on sales sebesar Rp11.793.778 dibagi average receivable Rp2.004.141 ditambah Rp1.813.229. Hasilnya 6,1790 kali. Artinya, perputaran piutang selama 1 tahun 2017 sebanyak 6,1790 kali. Lalu pada tahun 2018, net credit on sales sebesar 10.133.894 dibagi average receivable Rp2.460.000 ditambah Rp2.004.141 dibagi 2. Hasilnya 4,5396 kali. Artinya perputaran piutang selama 1 tahun 2018 sebanyak 4,5396 kali. Lalu yang terakhir ada average receivable collection turnover. Average receivable dibagi net credit on sales. Lalu pada tahun 2017 average receivable sebesar 2.004.141 ditambah Rp1.813.229 dibagi 2 dikali 360. Lalu dibagi net credit on sales sebesar 11.700 rupiah. Hasilnya 50, artinya rata-rata piutang tertagih adalah 58,2618 hari. Lalu pada tahun 2018 average receivable sebesar 2.460.484 ditambah Rp41 dibagi 2 dikali 360. Lalu dibagi net credit on sales sebesar 10.133.894. Lalu hasilnya 79,315 hari. Artinya rata-rata piutang tertagih adalah 79,3015 hari. Baik, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Ratna Sari Dewi atas penjelasan materinya. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan masih sama tentang rasio aktivitas, yaitu yang keempat ada perhitungan inventory turnover. Inventory turnover ini dihitung dari cost of goods sold dibagi average inventory. Pada tahun 2017, cost of goods sold-nya 11.793.778 dibagi dengan 2.168.781 ditambah 1.823.884 dibagi 2 dengan hasil 5,9077 kali. Artinya, perputaran persediaan selama 1 tahun 2017 sebanyak 5,9077 kali. Tahun 2018 dihitung dengan cost of goods sold-nya 10.133.894 dibagi dengan 2.234.552 ditambah 2.168.781 dibagi 2 dengan hasil 4,90
6,028 kali. Artinya perputaran persediaan selama 1 tahun, yaitu tahun 2018 sebanyak 4,6028 kali. Pada tahun 2018 adanya penurunan perputaran persediaan. Yang kelima, yaitu menghitung average day inventory dengan rumus average inventory dikali 360 per cost of goods sold. Pada tahun 2017 dengan perhitungan 2.168.781 ditambah 1.823.884 dibagi 2, kemudian dibagi 11.793.778 dikali 360 dengan total hasil 60,9371 hari. Artinya persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 60,93 hari. Perhitungan tahun 2018 yaitu 2.234.552 ditambah 2.168.781 dibagi 2 dibagi 10.133.894 dikali 360 dengan hasil 117,9032 hari. Artinya persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 117,90 hari. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rianti atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rasio aktivitas yang keenam, yaitu working capital turnover. Working capital turnover ini didapatkan dari net sales dibagi current asset dikurang current liabilities. Perhitungan tahun 2017, net sales sebesar 13.049.857 dibagi current asetnya sebesar 5.228.641 lalu dikurang oleh current liability sebesar 3.003.504 487 dengan hasil 7,2302 kali. Artinya modal kerja berputar sebanyak 7,2302 kali selama satu periode. Lalu perhitungan tahun 2018, net sales-nya sebesar 11.500.591 dibagi current asset-nya sebesar 6.214.107 lalu dikurang oleh current liabilities-nya sebesar 4.279.316 dan hasilnya 5,9440 kali. Artinya modal kerja berputar sebanyak 5,9440 kali selama satu periode. Lalu inventory turnover. Inventory turnover didapat dari net sales dibagi fixed sales. Perhitungan tahun 2017, net sales-nya sebesar 13.549.857 dibagi 3.526.867 yang hasilnya 3,3440 kali. Artinya perputaran aktiva tetap selama satu tahun sebanyak 3,3440 kali. Lalu perhitungan tahun 2018, net sales sebesar 10.133.894 dibagi dengan fixed sales-nya sebesar 3.464.415 yang hasilnya 2,9251 kali. Artinya perputaran aktiva tetap selama satu tahun sebanyak 2,9251 kali. Pada tahun 2018, perputaran aktiva selama satu tahun turun dari 3,34 kali dalam satu tahun menjadi 2,92 kali dari satu tahun. Lalu selanjutnya rasio
profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin yang didapat dari gross profit dibagi net sales lalu dikali 100%. Perhitungan tahun 2017, gross profitnya sebesar 1.756.079 dibagi 13.549.857 lalu dikali 100%, yang hasilnya 0,1296 atau 12,96%. Artinya selama Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,1296 atau selama 100% penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 12,96%. Lalu tahun 2018, gross profitnya sebesar 1.366.697 dibagi 11.500.591 lalu dikali 100%, yang hasilnya 0,1188 atau 11,88%. Lalu yang kedua, operating profit margin. Operating profit margin didapat dari EBIT dibagi net sales dikali 100%. Perhitungan tahun 2017, EBIT-nya sebesar 711.936 dibagi 13.549.857 lalu dikali 100%, yang hasilnya 0,0525 atau 5,25%. Artinya selama Rp1 penjualan menghasilkan 0,0525 laba sebelum pajak dan bunga atau selama 100% penjualan menghasilkan 5,25% laba sebelum pajak dan bunga. Lalu di tahun 2018 EBIT-nya sebesar 588.574 dibagi net sales-nya sebesar 11.500.591 lalu dikali 100%, yang hasilnya 0,0512 atau 2,12%. Lalu yang ketiga, net profit margin. Tahun 2017 net profit margin didapat dari EAT dibagi net sales lalu dikali 100%. Perhitungan tahun 2017 EAT-nya sebesar 547.781 dibagi 13.549.857 lalu dikali 100%, yang hasilnya 0,0404 atau 4,04%. Artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0404 laba setelah pajak. Lalu perhitungan tahun 2018, EAT-nya sebesar 446.188 dibagi 11.500.591 dikali 100%. Yang hasilnya 0,0388 atau 3,88%. Artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,388 laba setelah pajak. Pada tahun 2018, laba setelah pajak menurun sebesar 0,16%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sakti, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mungkin akan dilanjutkan dulu, boleh di next dulu untuk ke rasio profitabilitas. Satu lagi. Oke, nah untuk lanjutan yang tadi yaitu rasio profitabilitas, yang keempat ada return on asset atau ROA. Kita dapatkan dengan menghitung EBIT atau earning before interest dan tax dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2017 EBIT-nya sebesar 711.936 dibagi dengan total aktivanya sebesar 14.726.309 dikali dengan 100%. Didapatkan hasil sebesar 0,0482 atau 4,82%.
Artinya setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0482 rupiah. Nah, pada tahun 2018 untuk EBIT-nya sebesar 588.574 dibagi dengan total aktifanya sebesar 15.890.613 dikali 100%. Didapatkan hasil sebesar 0,037 atau 3,70%. Artinya setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0370 rupiah. Nah, pada tahun 2018 terjadi penurunan pada laba usaha sebesar 1,12%. Nah, yang kelima kita menghitung return on investment atau ROI. Nah, pada tahun 2000 kita bisa hitung ROI dengan membagi earning after tax atau EAT dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2017, EAT-nya sebesar 547.781 dibagi dengan total aktiva sebesar 14.762.309 dikali dengan 100%. Didapatkan hasil sebesar 0,0509 atau sekitar 5,09%. Artinya setiap Rp1 total aset yang dioperasikan diperoleh laba usaha sebesar 0,0509 rupiah. Pada tahun 2018, EAT-nya sebesar 446.188 dibagi dengan total aktiva sebesar 15.890.613 dikali 100%. Artinya setiap Rp1 total aset yang dioperasionalkan diperoleh laba sebesar 0,0407 rupiah. Pada tahun 2018 terjadi penurunan total aset yang dioperasionalkan yang diperoleh dari laba usaha sebesar 1,02%. Nah, yang terakhir yaitu return on equity atau ROE. Bisa kita dapat dengan membagi EAT dibagi dengan ekuitas atau equity. Nah, pada tahun 2018 EAT sebesar 547.781 dibagi dengan equity sebesar 10.759.076 rupiah dikali dengan 100%. Hasilnya 0,0371 atau sekitar 3,71%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba usaha sebesar 0,0371 rupiah. Pada tahun 2018 EAT-nya sebesar 446.188 dibagi dengan equity sebesar 10.962.358 dikali 100% dihasilkan sebesar 0,028 atau sekitar 2,80%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri diperoleh laba usaha sebesar 0,0280 rupiah. Pada tahun 2018 terjadi penurunan modal sendiri yang diperoleh dari laba sebesar 0,91%. Oke, dilanjutkan ke slide sebelumnya. Kita akan langsung kepada perhitungan common size. Nah, untuk common size ini seperti yang kita ketahui bahwa common size ini merubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi persentase dasar tertentu. Nah, untuk common size ini pada neraca akan ada common base yaitu total aktiva. Nah, total aktiva ini kan sama dengan total pasiva, sehingga total aktiva dan total pasiva ini akan kita ubah menjadi 100%. Nah, pada PT Astra Autopart Tbk kita bisa lihat bahwa total asetnya itu untuk tahun 2017 sebesar 14.762.309 dan pada tahun 2018 sebesar 15.890.613. Nah, total aset ini akan kita jadikan 100% untuk sebagai acuan, sebagai common base untuk elemen-elemen di atasnya. Sama juga seperti total liabilities dan equity atau total liabilities.
dengan jumlah 2017 itu sebesar 15.273.294 dan pada tahun 2018 itu 15.890.613 akan kita jadikan 100% juga untuk menjadi acuan untuk membagi elemen-elemen tertentu. Nah, cara menghitung persenan untuk elemen-elemen yang ada di aset dan juga liabilities, maka akan kita bagi angka yang ada di setiap elemen ini dengan total aset, jumlah aset yang ada dikali dengan 100%. Misalkan contohnya yang cash dan cash equivalent. Nah, cash equivalent ini sebesar 6.799.161. Nah, yang ini kita bagi dengan total aset yang di bawah sebesar 14.792.309 dikali 100%. Nah, dari pembagian dan perkalian ke 100% ini kita dapatkan hasil sebesar 46,06%, mohon maaf. Nah, sehingga sama seperti yang lainnya, seperti yang tadi cash ini, kita bisa membagi yang tahun 2018 itu sebesar 933.275 dibagi dengan total aset sebesar 15.890.613 dikali 100%. Nah, kita dapatkan hasil sebesar 5,87%. Nah, untuk receivables pada tahun 2017 kita dapat 13,58%, dan untuk 2018 15,48%. Serta current asetnya sebesar 35,42% pada tahun 2017 dan 39,11% pada tahun 2018. Nah, fix asetnya sebesar 23,89% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 21,80%. Dan yang terakhir other assets itu 1,76% untuk 2017 dan 2,06% untuk tahun 2018. Nah, untuk ke bawahnya liabilities bisa dilihat bahwa persenannya itu tidak akan melebihi 100%. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa neraca yang di atas terdapat peningkatan pada sisi aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ini yang semula 35,42% naik hingga 39,11% yang ada di kanan aset. Nah, dan di sisi pasifa utang meningkat juga dari 28,26% naik ke 31,01%. Sehingga itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari perhitungan common size PT Astra Autopark. Kita lanjut kepada indeks. Baik, untuk angka indeks ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dengan dengan tahun sebelumnya. Contohnya pada tahun 2017 dan 2018. Nah, semua angka yang terdapat pada laporan tahun dasar berarti kita menggunakan tahun dasar ini di 2017 karena kita akan menghitung tahun 2018. Nah, sehingga seluruh angka yang ada di 2017 itu kita jadikan 100% sebagai acuan untuk menghitung laporan yang ada di 2018. Nah, kita contohkan sama yang tadi seperti yang common size. Nah, untuk 2017 ini semuanya kita jadikan 100%. Otomatis 100% di sini berarti total angkanya yaitu 6.799.161 akan menghasilkan 100%. Nah, kita hitung di 2018 itu berapa persen jika kita bandingkan dengan 2017. Caranya seperti tadi bahwa angka yang ada di tahun 2018 kita bagi dengan angka yang ada di 2017 dikali dengan 100%. Nah, contohnya yang cash ini cash 2018 itu sebesar 933.275 dibagi dengan 6.799.161 dikali 100%. Sehingga kita dapat angka cash di tahun 2018 itu sebesar 13,73%.
Nah, untuk ke bawahnya itu sama perhitungannya kayak tadi, sehingga kita dapat simpulkan bahwa perkembangan perusahaan seperti terdapat pada Astra Auto Park ini, bahwa pada tahun 2018, sisi aktiva lancarnya mengalami kenaikan, sedangkan aktiva tetapnya mengalami penurunan, dan utang pun mengalami sedikit kenaikan. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil ketika menghitung indeks dalam perusahaan PT Astra Auto Park. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sakti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini nama saya Fauzan Aldi Febrian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Badan Amil Zakat Nasional yang dimana akan kita analisis rasio keuangan perusahaannya. Nah, Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan perusahaan yang non-bisnis. Badan Amil Zakat Nasional ini disingkat menjadi Bajnas, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Bajnas ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Bajnas juga berkedudukan di ibu kota negara. Baik, terima kasih kepada Fauzan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada laporan keuangan Basnas dalam rupiah yang akan digunakan untuk menganalisis rasio keuangannya. Baik, kita mulai dari rasio likuiditas. Boleh di next. Selanjutnya rasio likuiditas, di sini ada current ratio, ada quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama, current ratio, yaitu current asset dibagi dengan current liabilitas. Tahun 2017 berjumlah 104 miliar 38.588.949 dibagi dengan current asset liabilitasnya yaitu 546 juta 397 dan totalnya yaitu 190.453 atau 19,0435%, yang artinya pada tahun 2017 tiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 190.435 aktiva lancar. Lalu tahun 2018 55 miliar 815.648.110 dibagi current liabilitasnya yaitu 5.404.705.366 yang berjumlah 10,327 atau 1,0327%. Artinya pada tahun 2018 tiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 10,372 aktiva lancar. Pada tahun 2018 rasio lancar turun sebesar 18,36%. Selanjutnya ada quick ratio yang dimana current asset dikurangi inventory lalu dibagi dengan current liabilitas. Lalu di sini tahun 2017 current assetnya yaitu sebesar 104 miliar 38.588.949 dan inventory-nya sebesar 0. Lalu dibagi dengan current liabilitasnya yaitu sebesar 549.397 dengan jumlah 190.435 atau 19,0435%. Artinya, pada tahun 2017, tiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 190,435 aktiva yang paling lancar. Lalu di tahun 2018, current assetnya
yaitu sebesar 55.815.648.110 dikurangi inventorinya 0, lalu dibagi current liabilitasnya yaitu sebesar 5.404.705.366 yang berjumlah 327 atau 1,0327%. Yang artinya pada tahun 2018 setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 10,372 aktiva yang paling lancar. Lalu pada tahun 2018 quick ratio-nya turun sebesar 18,38%. Lalu selanjutnya ada cash ratio yang dimana cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Tahun 2017 yaitu cash-nya sebesar 75.324.682 ditambah marketable-nya sebesar berjumlah 0. Lalu dibagi current liabilitasnya yaitu sebesar 549.397 yang berjumlah 138,987 atau 13,8987%. Yang artinya pada tahun 2017 tiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 138,987 kas dan efek. Lalu tahun 2018 cash-nya berjumlah 30.541.409.534 ditambah marketable-nya berjumlah 0 lalu dibagi dengan current liabilitasnya sebesar 5.404.705.366 dengan jumlah 5,65 atau 0,565%. Artinya pada tahun 2018 setiap satu hutang lancar akan dijamin oleh 5,65 kas dan efek. Pada tahun 2018 kas rasio turun sebesar 0,131 atau 1,31%. Mungkin itu yang dicukupkan. Maaf, mungkin sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Aldi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas dengan data laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat pada periode 2017 dan 2018. Yang pertama yang saya akan hitung yaitu total debt to total asset ratio. Nah, pada tahun 2017 total debt berjumlah 546.319.397 rupiah dibagi oleh total aset 110.770.250 dan dikali 100 hasilnya 0,0496 atau 0,496%, yang artinya setiap Rp1 aktiva akan menjamin 0,496 rupiah total hutang. Nah, pada tahun 2018 total debt-nya yaitu 5.404.705.366 dibagi dengan total asetnya 71.465.324 rupiah dikali 100% hasilnya 0,0759 atau 0,759%. Nah, di sini juga setiap Rp1 aktiva akan menjamin 0,759 rupiah total hutang. Pada tahun 2018, total hutang pada total aset naik sebesar 0,0263 rupiah. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan
common size dari Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama perlu kita ketahui juga, mungkin udah disampaikan oleh Sakti sebelumnya, di sini kita akan menyamakan dulu total aktiva dan total pasivanya menjadi 100%. Yang dimana jumlah aset pada tahun 2017 yaitu 110 miliar 44.770.250 menjadi 100%. Dan juga pada tahun 2018 71 miliar 189.456.324 rupiah menjadi 100%. Nah, di sini kenapa diubah menjadi 100%? Agar kita punya data base-nya, common base-nya menjadi acuan untuk mengubah data-data lain menjadi bentuk persentase. Contohnya tahun 2017 kas dan setara kas berjumlah 75 miliar 931.324.682 dibagi jumlah aset, hasilnya menjadi 0,69%. Lalu tahun 2018 30 miliar 541.409.534 dibagi jumlah aset menjadi 4,290%. Nah, untuk aset yang selanjutnya ada piutang Khordul Hasan atau Amil berjumlah 565.154.624 dibagi jumlah aset yang hasilnya menjadi 0,51%. Pada tahun 2012, 424.638.133 rupiah dibagi oleh jumlah aset menjadi 0,059%. Lalu selanjutnya ada piutang penyaluran yang jumlahnya pada tahun 2017 yaitu 22 miliar 644.300.578 dibagi jumlah aset mendapatkan hasil 2,057%. Pada tahun 2018 14 miliar 975.19.977 rupiah dibagi oleh jumlah aset pada tahun 2018 hasilnya 2,103%. Nah, selanjutnya ada uang muka yaitu 4 miliar 158.894.539 dibagi oleh jumlah aset hasilnya 0,377%. Nah, yang selanjutnya tahun 2018 9 miliar 367.080.466 dibagi jumlah aset hasilnya 1,315%. Untuk uang jaminan 738.914.472 dibagi jumlah aset hasilnya 0,67%. Pada tahun 2018 507.500.000 dibagi jumlah aset totalnya menjadi 0,071%. Lanjut ada jumlah aset tetap, jumlah aset lancar terlebih dahulu. Di sini ada 104 miliar 38.588.949 dibagi jumlah aset menjadi 9,454%. Pada tahun 2018 55 miliar 815.648.110 dibagi jumlah aset menjadi 7,840%.
Lalu selain aset lancar, di sini saya juga menghitung aset tetap. Aset tetap yang pertama yaitu aset tetap bersih 1.294.292.958 dibagi jumlah aset menjadi 0,140%. Yang tahun 2018 1.451.420.488 dibagi jumlah aset menjadi 0,231%. Untuk aset kelolaan 4.457.888.343 dibagi jumlah aset menjadi 0,405%. Selanjutnya, pada tahun 2018, di sini ada 13.722.396.766 dibagi jumlah aset menjadi 1,927%. Untuk jumlah keseluruhan aset tetap dan aset kelolaan yaitu 6.006.181.301 rupiah dibagi oleh jumlah aset menghasilkan 0,54%. Selanjutnya 15.373.817.214 dibagi jumlah aset menghasilkan 2,159. Nah, berikut adalah jumlah perhitungan common size mengenai aset lancar atau aktiva lancar. Boleh di next PPT-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi perhitungan common size dari liabilities dan saldo dana. Untuk saldo dana yang liabilities yang pertama yaitu utang penyaluran Bajnas pada tahun 2017 tidak terdapatkan data pada tahun itu. Lanjut ke 2018 berjumlah 4.296.987.426 dibagi total keseluruhannya yaitu pada tahun 2018 71.469.465.324 menghasilkan common size pada tahun 2018 yaitu 0,603%. Nah, jumlah liabilities dan saldo dana pada tahun 2017 berjumlah 110 miliar 44.770.250. Sama kayak sebelumnya, saya ubah dulu ke 100% agar menjadi acuan di mana kita bisa mengubah common size pada angka-angka lainnya, data-data lainnya. Nah, lanjut ke data yang selanjutnya, biaya yang masih dibayar pada tahun 2017 ada 72.990.717 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 0,006%. Pada tahun 2018, 426.382.048 rupiah dibagi jumlah liabilities dan saldo dana mendapatkan hasil 0,059. Yang selanjutnya ada utang lain-lain pada 2017 berjumlah 359.860.033 rupiah dibagi jumlah liabilities dan saldo dana mendapatkan hasil 0,32%. Pada tahun 2018 337.452.241 dibagi jumlah liabilities dan saldo dana mendapatkan hasil
0,047%. Nah, selanjutnya ada utang pajak, di mana pada tahun 2017 ada 113.468.647 rupiah dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana menjadi 0,010%. Pada tahun 2018 terdapat 341.883.651 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana menghasilkan 0,048%. Yang selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek itu mencakup utang penyaluran Bajnas, biaya yang masih dibayar, dan utang lain-lain, serta utang pajak berjumlah 546.309.397 rupiah dibagi jumlah liabilitas dan dana menghasilkan 0,049%. Pada tahun 2018 mendapatkan 5.404.705.366 rupiah dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 0,759%. Nah, di sini saya juga menghitung common size dari jumlah saldo dan dana. Saldo dana ada 3 dana di sini, ada dana zakat, dana infak, dan dana sedekah serta dana amil. Yang pertama, dana zakat berjumlah 95.225.233.239 pada tahun 2017 dibagi dengan jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 8,653%. Untuk dana infak dan sedekah pada tahun 2017 yaitu 12.863.724.632 rupiah dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 1,168. Pada tahun 2018 5.472.898.515 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 0,796%. Dan yang terakhir, dana amil pada tahun 2017 berjumlah 1.409.492.982 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan 0,128%. Pada tahun 2018 3.999.884.388 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana menghasilkan 0,519%. Dan jumlah keseluruhan mengenai saldo dana yaitu pada tahun 2017 109.498.450.852 dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan 9,950%. Yang terakhir, saldo dana pada tahun 2000 jumlah saldo dana pada tahun 2018 65.780.759.958 rupiah dibagi jumlah liabilitas dan saldo dana mendapatkan hasil 9,240%. Oke, mungkin untuk common size yang dapat saya jelaskan seperti itu. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Pak Ujan telah menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah menjelaskan dan memaparkan materinya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi analisis rasio keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.